kita juga mengucap syukur di mana di hari-hari yang lalu hingga saat ini Tuhan beri kita kesehatan, Tuhan beri kita semuanya segalanya di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita mulai tiba di rumah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudaraku terkasih, kita akan masuk mulai ibadah kita. Kita akan mau angkat suatu pujian kita yang mengatakan, pujian penyembahan kita. Pujian kita ini yang mengatakan, kini saatnya berdiri di altarnya. Saudaraku yang terkasih, fokuskan hati kita hanya untuk Tuhan. Saya undang semuanya betul-betul kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun permasalahan kita tinggalkan. Tidak ada permasalahan sama, selalu ada permasalahan, kita tinggalkan. Mari kita fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Saya undang dengan hormat seluruh kita jemaat bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Pujian kita ini mengatakan, kini saatnya berdiri bahkan sebab Allah Maha Kudus hadir di situ. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari katakan, kini saatnya. Saatnya. Amin. Berdiri sebab Allah Maha
Kami tahu begitu banyak kuasa iblis yang akan mengganggu hati dan pikiran kami. Saat ini sehati sepikir kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami usir dari tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa Bapa, buat hamba-Mu yang akan membawakan firman. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, heran lebih heran. Tunjukkan mujizat-Mu Bapa hari ini, agar kami benar-benar penuh bersukacita ke hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa buat saudara-saudara kami yang belum tiba saat ini di tempat ini. Walaupun mereka di tengah jalan, tibakan langkah mereka Bapa, agar kami sama-sama memuji dan muliakan nama-Mu. Apabila mereka yang di dalam kesibukan, di dalam tidak dapat hadir, Engkau yang tahu hatinya Tuhan. Engkau yang tahu apa kemauannya Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, di minggu-minggu yang akan datang, buka hatinya Bapa, agar mereka dapat hadir bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, semuanya itu Tuhan ibadah kami ini kami serahkan dari awal hingga akhirnya hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami persilakan dulu kembali. Saudara yang terkasih, kita telah menyembah Tuhan dan saat ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bertepuk-tepuk tangan, kita mau berkira-kira dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pujian kita ini yang mengatakan, biar bumi akan berlalu. Apapun terjadi di bumi ini, kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti kita diselamatkan. Amin. Jadi oleh karena itu saat ini pujian kita ini mari kita angkat dengan penuh dengan suara-Mu. Katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bersinar lagi. Sekali lagi kita undang bangkit asik buatkan. Amin. Mari kita bertepuk tangan, kita berjoget untuk Tuhan. Jangan di pesta aja kita bisa berjoget. Untuk Tuhan harus kita berjoget, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bertepuk. Kita
buat berdiri. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Pujian kita juga yang kira-kira kita mau memujikan nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Tuhan Yesus adalah sobat kita yang paling setia. Amin. Dia beri kita kehidupan hari ini. Dia beri kita nafas. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Agak semangat kan? Amin. Jadi Tuhan Yesus pun semangat memberkati kita. Amin. Amin. Jadi kalau kita loyo-loyo, dari mana kita dapat berkat? Kalau kita loyo-loyo kepada Tuhan, begitu juga pemberian kita jangan loyo-loyo juga kepada Tuhan. Kita udah diberi kita kesehatan, diberi kita hidup, harus semangat. Amin. Jadi tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita mau datang kepada Tuhan lewat firman-Nya yang akan mau kita dengar. Kiranya firman Tuhan itu adalah obat di dalam kehidupan kita. Firman itu yang merubah kehidupan kita. Betul, setiap manusia itu selalu digoda oleh setan kalau kita tidak kuat. Dan saya sendiri pun selalu digoda setan. Pikiran saya ini, tapi saya ingat Tuhan, jangan biarkan saya sendiri. Temani saya Tuhan, hibur hatiku, hibur pikiranku. Biarpun terlepas kata-kata yang sangat luar biasa namanya pun, kita ini manusia, tidak luput dari dosa. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, tinggalkan dosa-dosa itu. Saya tidak ada istilahnya sakit hati sama ini, dendam, tidak ada. Jadi kita mau mendengar firman Tuhan itu, tidak ada sakit hati, lepaskan itu. Biar kita saat ini diberkati Tuhan. Keuanganmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, anak kita diberkati Tuhan, keluarga kita di kampung diberkati Tuhan. Kalau kita benar-benar sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, lewat pujian kita ini dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pujian kita yang mengatakan, tak terbatas kuasamu, tak terbatas kuasa Tuhan, semuanya dapat Dia lakukan. Amin. Mari kita fokuskan hati kita. Ingat Tuhan, ingat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Tak terbatas kuasa Tuhan.
Tuhan tiada yang tidak mungkin. Mujizatnya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Lewat hambanya saat ini mujizat itu akan terjadi hari ini. Amin. Saudara terkasih, sebelum kita mau mendengarkan pujian firman Tuhan, kami undang bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita ulang kembali pujian kita ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Sekali dikatakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin, itu sangat mungkin bagimu. Mari katakan di saat ku tak bersatu, tak berdaya, kuasa-Mu yang sembuh. Amin. Benar Tuhan. Ketika ku percaya, oh haleluya. Ketika ku berdoa, mujizat di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sembuhkan. Ketika ku percaya, mujizat punya ketika ku berdoa, mujizat punya. Ketika ku berdoa, mujizat. Katakan sekali lagi, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu. Kami undang Ibu Kusman bawa doa firman Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Kembali Tuhan kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Di pertengahan ibadah kami Tuhan Kau urapi kami, Kau berkati kami Bapa tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Karena itu pada saat siang ini Tuhan kami bersyukur dan bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan sidang jemaat-Mu Bapa yang ada hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Tanpa terkecuali urapi hamba-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu dengan heran Tuhan Yesus. Agar kami boleh diberkati sidang jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus. Bila ada kuasa kegelapan yang hendak mencoba-coba setiap kehidupan kami, bahkan konsentrasi kami Bapa, kami akan mengatakan Tuhan, kami akan tolak, kami hancurkan kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semuanya Tuhan tanpa terkecuali. Diberkatilah orang yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kami persilakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini lambaikan tangannya. Salam dulu kiri kanannya. Aku diberkati kemarin bilang. Aku diberkati kemarin. Ada yang bilang gak diberkati dia?
Biar kita doakan supaya diberkati. Amin. Puji Tuhan. Rata, saya nggak perlu lagi memperkenalkan diri karena saya sudah terkenal. Oke, saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Bapak Pendeta atau Bapak Gembala yang ada di tempat ini, berkata kepada saya, Niko, saya akan pergi ke Palembang, kalau bisa tolonglah untuk boleh melayani. Padahal saya nggak ada niat untuk menolak. Dalam hati saya sangat senang sekali karena jarang-jarang saya melayani jemaat yang ramai begini. Makanya saya bersyukur. Ini pun kurasa masih banyak kursi yang kosong, tapi nggak masalah. Ketika datang kepada Tuhan, masuk kepada surga, itu tidak bisa berboncengan. Amin. Kalau datang ke gereja kita bisa boncengan, tapi masuk ke surga kita nggak bisa boncengan. Jadi yang datang hari ini, saya yakin kita akan sama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini yang saya bawakan berbicara tentang mengambil keputusan yang benar. Temanya adalah mengambil keputusan yang benar. Kadang-kadang jemaat Tuhan sering sekali mengambil keputusan yang salah. Kenapa saya berkata dengan demikian? Mungkin saudara bertanya, lo kok Pak Pendeta, kenapa kami lagi diajarkan tentang mengambil keputusan yang benar? Bukankah setiap hari Minggu kami beribadah? Bukankah setiap hari Rabu atau hari Selasa kami ikut PA? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada pernah orang yang berkata dengan demikian dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu? Bukankah kami mengusir roh jahat demi namamu? Bukankah kami melakukan banyak mujizat demi namamu? Tapi apa kata Tuhan? Enyahlah kau para segala pembuat kejahatan, sebab aku tidak kenal engkau. Amin. Berarti masuk ke gereja bukan sebuah jaminan dong. Masuk ke gereja jaminan nggak untuk masuk ke surga? Halo? Masuk ke gereja jaminan untuk ke surga? Belum. Tapi apa yang jadi jaminan? Ketaatan. Dalam mengambil keputusan yang benar itu adalah sebuah jaminan untuk kita diberkati oleh Tuhan, untuk kita mendapatkan keselamatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya tidak berbicara tentang perjanjian baru atau dari kitab Matius. Saya berbicara tentang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Kita sama-sama buka 2 Tawari 20. 2 Tawari 20 ayatnya yang ketiga. 2 Tawari 20 ayat ketiga sampai keempat. Tapi sebelumnya kita baca dari ayatnya yang pertama aja ya, biar lebih lengkap. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakannya untuk saudara. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut, asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Saudara baca baik-baik. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan. Apa dikatakan? Mencari Tuhan. Siapa yang pernah takut di sini akan masalah hidupnya? Dia tidak mencari keputusan untuk mencari Tuhan. Dia cari Tuhan yang lain. Ada? Oh, nggak ada. Puji Tuhan. Semua cari Yesus. Amin. Lalu dikatakan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa sih keputusan yang benar yang harus dilakukan oleh umat Kristen ketika dia mendapatkan banyak masalah, banyak cobaan, banyak kesulitan dalam hidupnya? Yang pertama adalah mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan. Salam dulu kiri kanannya lagi, katakan carilah Tuhan, gitu.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada saudara, yang kenal Bapak Jokowi ada di sini? Yang kenal? Yang tahu Bapak Jokowi ada? Oh, hampir semua. Kalau yang tahu banyak, tapi yang kenal nggak ada, ya kan? Tapi kenal nggak Pak Jokowi sama kita? Enggak. Sekalipun kita pernah berjabat tangan dengan dia, belum tentu kenal. Tapi Tuhan, dia selalu mengenal kita. Bahkan firman Tuhan katakan, sebelum engkau dilahirkan, engkau masih dalam kandungan ibumu, aku sudah membuat rancangan yang terbaik untukmu. Kalau saat ini kau mengalami kesulitan, itu atas izin Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau supaya kita mencari Tuhan. Tuhan mau supaya kita mau merindukan kehadiran Tuhan. Kalau kita tidak mau lakukan hal itu, maka sia-sia. Firman Tuhan katakan tadi dalam 2 Tawari 20 ayat 3 dan 4, ketika Yosafat takut, apa yang dia lakukan? Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan mencari Tuhan. Ada yang pernah takut di sini mengambil keputusan bukan mencari Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya semalam melayani muda-mudi juga. Lalu saya bercerita kepada muda-mudi, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa saya bukan dari keluarga yang baik. Saya tidak pernah malu untuk menyaksikan kehidupan kami. 17 tahun orang tuaku bercerai, dan aku tidak pernah mencari Tuhan. Saudara boleh tanya, usia 18 tahun orang tuaku baru dipersatukan kembali. Luar biasa tidak Tuhan? Ada yang tepuk tangan untuk Tuhan? Usia 18 tahun orang tuaku baru dipersatukan. Luar biasa tidak Tuhan? Luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Selagi kita mau berdoa, berpuasa kepada Tuhan, Tuhan selalu melihat setetes pun air mata dan keringat yang tercurah dari dalam dirimu. Artinya apa? Tuhan mau kita mencari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dulu saya udah keterikatan dengan obat-obatan. Dari SMP kelas 3 SMP saya sudah memakai obat-obatan sampai nggak sekolah lagi. Saya dikeluarkan dari sekolah itu di SMK. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya hidup dari antara orang-orang yang tidak beres. Tapi Tuhan baik. Tuhan tidak pernah mengecewakan ketika kita memberi harapan kepada Dia. Ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Firman Tuhan katakan, ia mencari Tuhan lalu menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jemaat Tuhan di tempat ini saya yakin diajar oleh Bapak Gembalanya supaya mau berpuasa. Karena apa? Di balik puasa itu ada kuasa yang luar biasa. Amin. Amin. Ada kuasa yang luar biasa. Selama 9 bulan saya di sekolah Alkitab, mulai dari awal bulan pertama sampai bulan ke-9 saya selalu berpuasa. Selain daripada puasa wajib, saya berpuasa di luarnya itu. Jadi dalam 1 minggu itu mau sampai 2 sampai 3 kali saya berpuasa. Untuk apa? Saya rindu orang tua saya dipersatukan kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya masuk sekolah Alkitab itu tidak diberangkatkan oleh orang tua. Karena saya bercerita kemarin ke anak-anak muda, saya sebetulnya sudah dideportasi dari kakak, sudah dicoret dari kakak, karena tidak layak lagi untuk menjadi seorang anak. Tapi akhirnya apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya berdoa, saya ingin orang tua saya dipersatukan. Makanya saya sangat kesal melihat kalau orang tua, anak-anaknya udah besar berpisah. Aduh. Bukankah ada Tuhan yang perlu kita cari untuk meneguhkan kembali pernikahan itu? Bukankah ada anak-anak yang engkau harus lihat supaya pernikahanmu tetap utuh? Amin. Kesal rasanya sebagai seorang anak itu ada kekecewaan yang sangat begitu mendalam. Makanya anak-anak sering berkata, pergi dia jauh-jauh dari rumahnya, dia bilang, untuk apa nyampe Tuhan dilahirkan kalau hanya untuk disakiti? Kadang-kadang bukan hanya orang di sekitarnya saja menyakiti dia, tapi kadang-kadang orang tuanya juga ikut menyakiti. Haleluya. Karena apa? Karena kita tidak mencari Tuhan, karena kita tidak mau memberikan keleluasan diri kita untuk berorientasi dengan Tuhan, menyambungkan hidup kita dengan Tuhan. Tapi Yosafat di sini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajar untuk mencari Tuhan. Dia yang keempat juga dikatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan.
sakit kita nggak tahan lagi, kita tidak datang kepada pendeta supaya minta pendeta untuk mendoakan. Tapi kemana? Pergi kita kepada hal-hal yang tidak baik, yang tidak Tuhan ingin. Bukankah Allah itu Allah yang cemburu? Kalau kita bukan cari Tuhan malah cari yang lain, firman Tuhan katakan, aku akan jatuhkan murkaku atas. Makanya cari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Matius 6 ayat 33 juga dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang sampai saat ini, saya mau bertanya kepada saudara, yang sampai saat ini dia rajin beribadah, dia rajin melayani Tuhan, tapi masih miskin? Ada? Rajin dia melayani Tuhan, rajin dia beribadah kepada Tuhan, tapi masih miskin? Ada? Oh, enggak ada ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang melihat kami, kalau pas aku jalan dengan istri saya, memang pengusaha suksesnya bapak itu, kata. Karena apa? Orang melihat dari segi kebulatan. Orang melihat dari segi postur tubuh kita. Saya pernah diajak makan oleh jemaat yang saya layani. Amal, ayo kita makan. Ketepatan jemaat ini kurus, jadi kami makan. Setelah udah selesai makan, dia kasih bilnya ke saya, padahal uang saya nggak ada. Oh pak, ke situ saya bilang. Dia kasih bonnya ke saya, padahal saya nggak punya uang, karena melihat bobot badan, melihat postur badan. Berarti orang yang melayani Tuhan itu tanpa uang pun dia tetap bahagia. Artinya apa? Ukuran dari berkat Tuhan itu bukan karena ketika kau kaya, tapi dari mana caramu menyenangkan hati Tuhan. Itu ukuran berkat Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sebetulnya hal yang paling berharga dalam hidup kita? Saya mau tanya kepada jemaat, apa sebetulnya yang paling berharga dalam hidup kita? Yang saya tahu yang paling berharga dalam hidup kita adalah keselamatan. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita cari Allah, kita cari kerajaan Allah, maka keselamatan itu menjadi milik saya dan saudara. Amin. Amin. Jadi kita putuskan, kalau mengambil keputusan itu harus mengambil keputusan yang benar, yaitu mencari Tuhan. Itu yang pertama. Amin. Ayat selanjutnya juga dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, Amos 5 ayat 4, Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4 dikatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Luar biasa firman Tuhan tentang bagaimana cara kita mencari Tuhan. Kalau kita tidak biasakan diri kita untuk mencari Tuhan, waduh sulit. Bangun pagi pun kita sulit, apalagi mama-mama zaman now atau zaman sekarang. Bangun pagi dia gak lipat lagi tangannya, tapi buka HP. Bukan hanya mama-mama, saya rasa semua kalangan. Tapi itu yang harus diubah. Ketika bangun pagi, apa yang harus engkau lakukan? Engkau harus mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengucap syukur, maka sia-sia. Makanya saya katakan semalam kepada pemuda, kalau kau berdoa pada malam hari dan kau nggak berdoa pada pagi hari, begitu sembrononya hidup kita. Masa waktu kita mau tidur kita berdoa kepada Tuhan, jagai aku Tuhan. Ketika Tuhan sudah jagai kita sepanjang malam, kita bangun pagi kita nggak tahu mengucap syukur, kita nggak tahu rasanya bagaimana berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Harus mencari Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah tetap rendah hati. Amin. Rendah hati. Keputusan apa yang benar di hadapan Tuhan, keputusan yang benar di hadapan Tuhan adalah rendah hati. 2 Tawarikh 20 ayatnya yang ke-6. Ketika Yosafat mencari Tuhan, apa yang dia lakukan? Apakah dia semakin gigih untuk melawan, untuk melakukan perlawanan, untuk melawan orang-orang yang ingin menyerang dia? Oh enggak. Apa yang dia lakukan? Dia tetap rendah hati datang kepada Tuhan. Dikatakan 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-6, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga?
sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Merendah diri, merendah hati di hadapan Tuhan, melakukan pujian kepada Tuhan. Amin. Amin. Rendah hati di hadapan Tuhan. Itu diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki kehidupan yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kalau kita tinggi hati, Tuhan tidak indahkan itu. Amsal 22 ayatnya yang keempat dikatakan, saudara akan dikasih oleh Tuhan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran orang yang rendah hati mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang rendah hati biasanya identik dengan memberi. Ada yang di sini ketika dia memberi jadi tambah miskin. Kenapa? Karena memberi kita diajarkan oleh Tuhan. Kita sering katakan ketika kita diberi kita ucapkan terima kasih. Kalau kita sudah terima daripada Tuhan, kita harus berani kasih bagi orang lain. Kita terima, kita kasih. Kita terima, kita kasih. Supaya apa? Supaya saluran berkat itu tidak pernah putus dalam hidup kita. Kalau kita sumbat dia, ya nggak tersalur lalu. Cukup di kita aja. Berapalah untuk yang mau kita makan. Amin. Belajar untuk menyalurkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akibat daripada kerendahan hati, kami pernah memiliki masalah ekonomi yang sangat sulit beserta dengan istri. Sebetulnya agak sulitnya rasaku berkhotbah di sini sambil bersaksi. Jadi mertua pun tahu dia nanti kesulitan kami. Tapi saya harus kasih tahu, ketika kami berkata Tuhan kami tidak punya apa-apa lagi, karena terus terang saja walaupun kami tinggal di rumah orang tua, kami tetap hidup hidup sederhana dan hidup mandiri. Ketika kami tidak memiliki apa-apa, saya harus berangkat ke Pekanbaru kuliah untuk melanjutkan matrikulasi. Saya harus berangkat ke Pekanbaru, lalu saya katakan kepada lalu istri saya berkata kepada saya, nggak ada lagi uang kita, kayak mana lah kau nanti berangkat. Lalu saya bilang, tenang aja lah, Tuhan pasti tolong. Ya begitu, dengan tenangnya saya katakan, tapi dalam hati saya, aduh, kayak mana ya? Gak mungkin lah aku tinggalkan istriku, gak ada uang, lalu aku pergi gak berduit pulang. Lalu aku berdoa, aku mengaku kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang jauh, ketepatan dia kerja di Singapura, dia kerja di pelayaran, dia chat saya, dia katakan, hai Om, apa kabar? Oh puji Tuhan sehat. Boleh minta nomor rekening kataku. Kalau berbicara tentang nomor rekening, kalau hamba Tuhan itu langsung senyum. Boleh minta nomor rekening? Oh boleh. Untuk apa ya? Oh, adalah mintalah dulu nomor rekeningnya. Oh lalu saya kirim. Lalu saya pikir ini manusia, karena sifat manusia itu selalu ada dalam diri kita, termasuk pendeta. Ini manusia ketika dia minta nomor rekening, saya menunggu-nunggu. Kapan ya dikirim? Saya lihat katanya belum dikirim. Entah betul ini tidak saya pikir. Lalu saya berdoa lagi, jangan berharap kepada manusia. Saya baca firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkati. Langsung kena tegur saya pikir. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Lalu dia bilang, gaji saya mulai dari bulan ini berjanji mau bayar persepuluhan kepada Tuhan. Oh puji Tuhan. Saya pikir orang yang dari jauh, dari Singapura loh, bukan dari Indonesia, dari Singapura dia bilang mau kasih perpuluhan kepada saya. Gereja saya simpang jengkol yang panjangnya lebarnya hanya 5 meter, panjangnya ke belakang hanya 7 meter. Itu orang Singapura yang kasih persepuluhan kepada saya. Lalu kok lucu saya katakan, tapi Tuhan selalu menyertai. Akhirnya apa yang terjadi saudara yang dikasih oleh Tuhan? Dia kirimlah setiap tanggal 5 persepuluhannya kepada saya. Dan itu sangat-sangat cukup untuk memberangkatkan saya pergi melanjutkan matrikulasi, dan masih ada sisanya untuk tinggal di tangan istri.
Artinya apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kerendahan hatimu di hadapan Tuhan akan mengangkat derajat di hadapan orang lain. Amin. Kerendahan hatimu di hadapan Tuhan akan mengangkat derajatmu di hadapan orang lain. Kalau engkau rendah hati di hadapan Tuhan, ingatlah Tuhan tidak pernah tidak melihat. Dia selalu melihat perjuanganmu. Kalau kau selalu rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau perlahan-lahan. Jika orang lain mau merendahkanmu, Tuhan akan angkat bicara dan akan mengangkatmu tinggi. Amin. Yang ketiga, yang ketiga saudara yang dikasih oleh Tuhan, rindu berada di bait Allah. Yang dilakukan oleh Yosafat bukan sekedar mencari Tuhan, bukan sekedar rendah hati, tapi rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan, rindu untuk berada di bait Tuhan, rindu untuk berada di gereja. Kalau saudara nggak rindu berada di gereja, maka sia-sia. Maka mustahil. Ada orang yang sering bilang begini, kamu masuk ke gereja, cuma gereja peboi betul, Tuhan itu nama kotor roha, termengwara roha tak boleh ke gereja. Berarti kalau hatimu sedang baik, engkau pasti datang ke gereja. Kalau hatimu tidak baik, engkau tidak akan pergi ke gereja. Jadi orang-orang yang tidak mau bergereja hanya bilang begitu, itu hanya manipulasi terhadap dirinya, terhadap orang lain. Betul, memang gak ada efeknya ketika engkau bergereja. Betul. Tapi bukankah ketika hatimu baik kepada Tuhan, engkau harus bergereja, melakukan pengucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah rindu berada di bait Allah. 2 Tawarin 20 ayatnya yang ke-9 dikatakan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengarkan dan menyelamatkan kami. Amin. Berseru kepada Tuhan sampai Dia mendengarkan kita dan menyelamatkan kita. Artinya apa? Kita harus semakin gigih dong untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jangan bermalas-malasan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya dipercayakan Tuhan untuk datang kepada Tuhan, saya selalu rindu berada di bait Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkaitan tentang firman Tuhan ini, saya diajar kembali untuk rendah hati dan berada di bait Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang saya tidak usah sebut nama, gerejanya gereja tetangga kita sama dengan karismatik. Gembalanya langsung mendatangi jemaat yang saya layani. Ibu, Bapak, ayo kembali ke gereja saya. Oh, tapi kami masih ada janji iman Pak di gereja. Janji imannya bayar, kalian masuk ke gereja saya. Janji imannya bayar, kalian masuk ke gereja saya, katanya. Biar aja lanjut terus janji imannya di sana, tapi ke gereja saya aja, gereja ya. Dia itu masih muda, belum cocok jadi hamba Tuhan. Masih muda, belum cocok jadi hamba Tuhan. Apa yang mau diajarkan sama kalian? Ketika jemaat itu berkata seperti demikian, saya berkata, aman, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Gereja itu satu. Saya katakan, walaupun berbeda-beda nama gerejanya, tapi gereja itu satu, mengarah kepada Kristus. Kalau dia udah mulai sesat, baru tinggalkan. Kalau bukan mengaku atas nama Yesus, akhirnya apa saudara akan dikasih oleh Tuhan? Jemaat berkata begini, Amang, walaupun Amang beserta dengan Inam masih muda, tapi kami akan tetap setia dalam menyokong Amang. Saya nggak katakan, oh nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kalian pindah. Saya katakan begitu, terserah orang Amang. Kalau mau pindah pun nggak masalah. Saya katakan, jemaat yang saya layani padahal masih sedikit, toh. Masih sedikit. Ketika saya setia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya rendah hati dan berdoa di hadapan Tuhan di bait Allah, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Pada minggu itu juga, minggu
minggu berikutnya Tuhan langsung kirimkan 2 kakak lagi tambah di jemaat kami. Amin. Ini masih muda. Karena apa? Aku dapat ayat saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam 2 Timotius dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Kata, ketika aku baca itu aku nangis sama Tuhan. Luar biasa pertolongan Tuhan. Amin. Jangan seorang pun menganggap kita rendah, karena ketika kita berada di bait Tuhan, melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Itu yang dialami oleh Raja Yosafat. Tuhan mengangkat dia perlahan. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara Tuhan mengangkat dia. Amin. Mazmur 27 ayat 4 sampai 6 dikatakan satu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya. Di kemahnya ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Kita bisa menjadi kepala atas musuh-musuh kita. Kalau orang lain menganggap kita sebagai musuhnya dan menganggap kita masih terlalu muda, atau menganggap juga kita terlalu tua untuk menjadi seorang pelayan, tidak usah dipandang itu, tapi pandanglah Tuhan dengan segala kuasa dan keistimewaannya, maka engkau akan terangkat dan menjadi pelayan yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah Yosafat mengambil keputusan yang benar, pertolongan apa sih yang Tuhan kasih? Ya kan? Yosafat sudah mengambil 3 keputusan tadi. Yang pertama mencari Tuhan, yang kedua rendah hati, yang ketiga rindu berada di bait Allah. Apa sih yang Tuhan kasih? Allah mengambil alih segala masalahnya. Ketika kita melakukan ketiga hal ini, Tuhan akan mengambil alih segala masalah kita. Apa itu saudara yang dikasih oleh Tuhan? 2 Tawari 20 ayat 14 sampai 15 dikatakan, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Baca, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Ini firman-Nya, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Halo, yang punya masalah besar coba angkat tangannya. Sepanjang minggu ini banyak kali masalahnya, angkat tanganmu dulu. Katakan, bukan aku yang akan berperang melawan masalah, tapi Allah. Amin. Wah, luar biasa. Sebetulnya kita cuma tinggal tenang, hanya datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan katakan? Tenang aja, bukan kau yang berperang, tapi aku, kata Tuhan. Dia yang paling terdepan. Amin. Dia yang paling terdepan. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan mengambil alih segala masalah kita. Kalau kita kadang-kadang merasakan masalah yang begitu sangat sulit, masalah yang begitu luar biasa kita alami, yang menyakitkan hati kita, kita harus memberikan hati kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang mengambil alih masalah kita itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya adalah seorang anak geng motor. Tahun 2012 saya cerita tadi sama Samuel, saya hampir membunuh orang karena saya pernah pukul anak orang sampai tidak bergerak lagi. Saya katakan, entah mati entah tidak, saya nggak tahu. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan kita di saat kita terdesak. Haleluya. Di saat kita terdesak. Pada waktu itu pada waktu itu malam minggu, saya nggak tahu tanggalnya berapa, tapi pada jam 2 malam saya dikejar. Kami tarik 3 naik motor Beat. Saya dulu belum segemuk ini, saya masih kurus dulu.
naik motor Beat, saya dikejar-kejar oleh kurang lebih 300 anggota geng motor lain. Ketika kami dapat, kami dihajar dan sampai ada goresan di leher saya karena memang akan dihabisi pada malam itu. Lalu ketika saya lari ke belakang, pas ketepatan itu di Jalan Sudirman, pergi saya lari ke belakang rumah orang karena di situ ada pasar. Saya melihat ada parit yang pas-pasan dengan badan saya. Saya buka badan saya, baju saya, lalu saya tirusin. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang kau ada, selamatkan aku. Kalau aku selamat, aku akan melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasanya apa yang Tuhan lakukan. Di dalam parit itu, aku dilangkahi, nggak dilihat jadi apa. Ada beberapa orang yang melangkahi aku karena dikejar. Lalu saya berdoa, Tuhan selamatkan aku, Tuhan selamatkan aku. Akhirnya ketika sudah berlalu mereka, aku bangkit, pergilah aku ke belakang rumah orang untuk mengarang supaya bisa cari jalan keluar. Ternyata orang yang di sebelah jalan rumah itu semua orang Minang yang memelihara guguk. Guguknya pemburu pula. Waktu aku melangkah ke depan rumah orang itu, ditengoknya aku. Kalau dalam hatiku selesai lagu saya. Bukan aku lagi yang makan mereka yang makan itu. Tapi luar biasanya Tuhan, karena Tuhan tidak mau menolong kita setengah-setengah. Ketika saya berjalan, apa yang terjadi? Cuek. Guguknya cuek. Dia pikir kurusnya katanya. Guguknya cuek. Saya berjalan gak dipikirkan. Akhirnya saya selamat di situ. Apa yang saya lakukan setelahnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Lalu saya pergi ke belakang bus halte Trans Pekanbaru. Saya pegang 2 batu. Saya katakan, kalau saya memang mati hari ini, saya juga harus bunuh orang. Saya nggak mau mati sendirian. Tapi lagi Tuhan baik. Tuhan tidak mau setengah-setengah menolong umatnya ketika dia dalam kesulitan. Tuhan baik. Lalu dikirim Tuhanlah ada 2 orang pemotor ketepatan orang pasar. Kau tadi yang dikejar-kejar itu ya? Iya Bang, ayo naik. Saya akan selamatkan kamu. Lalu saya diselamatkan, sudah berdarah-darah badan saya semua, langsung dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya ketika dari situ, saya di rumah sakit. Beberapa hari kemudian saya dan aliansi kami ingin balas dendam. Ketika ingin lakukan balas dendam, apa yang terjadi? Ternyata ketua kami Pak Klewan itu masuk berita pemerkosaan 14 orang, yang diperkosanya 1 orang. 14 orang laki-laki memperkosa 1 orang wanita di Stadion Pekanbaru. Itu masuk kemarin di TV One tahun 2012. Ketika hal itu terjadi, semua aliansinya DPO, termasuk kami. Padahal kami nggak ikut, tapi kami ikut DPO. 2 tahun saya DPO di Beligi. Ke Beligi laku lari. Ternyata yang mendapat DPO itu tulangku sendiri. Yang mencari aku tulangku sendiri. Makanya dia terkejut, ternyata kau. Kata, tapi aku senang kau bisa berubah. Itu adalah cara pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ketika kita dalam kondisi terdesak, Tuhan akan mengambil segala masalah kita. Tuhan akan ambil alih segala persoalan hidupmu dan mengangkat engkau. Yang penting selalu ingat Tuhan. Amin. Yang selanjutnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Yosafat dapat ketika dia melakukan ketiga hal tadi? Yang kedua adalah pujian yang dilakukannya mengalahkan pergumulan yang dialami. 2 Tawari 20 ayat 22 sampai 23 dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh. Gak ada turun tangan sama sekali, bersih tangan orang-orang Yehuda, bersih, gak ada. Mereka hanya disuruh untuk menaikkan pujian. Ternyata pujian pun sanggup mengalahkan.
hanya pujian dan sorak-sorai kepada Tuhan. Orang-orang yang ingin menentang Yehuda itu dikatakan firman Tuhan saling bunuh-membunuh. Makanya kembali ke ayat yang sebelumnya, bukan kita yang berperang, melainkan Tuhan. Yang terakhir, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya nggak bisa lama-lama khotbah, harus cepat-cepat. Karena di tempat kami pun nggak pernah aku lama khotbah, paling lama itu 45 menit. Karena nggak pintar aku lama khotbah. Haleluya. Yang terakhir, Tuhan selalu membuat akhir yang bahagia. Happy ending. Tuhan selalu membuat akhir yang bahagia, kesenangan, kebahagiaan. Kalau akhir yang bahagia itu luar biasa. Akhir yang bahagia bagi semua orang percaya adalah keselamatan. Itu akhir yang bahagia. Mungkin penderitaan yang kita alami ini harus kita jalani, tapi ingat, di akhir kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Amin. 2 Tawari 20 ayat yang ke-24 dikatakan, saudara akan dikasih oleh Tuhan, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Kalau Tuhan mau menolong kita, itu tidak pernah setengah-setengah, itu tidak pernah sampul-sampul, tapi Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita itu sampai ke akar. Tuhan cabut masalah kita. Amin. Ini yang dialami oleh kerajaan Yehuda. Tidak ada yang terluput. Kalau masalahmu berat akhir-akhir ini, persoalanmu berat akhir-akhir ini, mari datang kepada Tuhan. Lakukan ketiga hal itu. Percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Yang pertama tadi katakan bahwa kita harus mencari Tuhan. Yang kedua, rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, rindu berada di bait Allah. Rindu beribadah kepada Tuhan, rindu menyatakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Kalau tidak, maka sia-sia. Berbahagia orang yang mencari Tuhan. Amin. Saudara akan dikasih oleh Tuhan. Maka dari itu mari kita sama-sama belajar untuk mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita, supaya kita diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan boleh selalu menyertai kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada masalah yang tidak terpecahkan. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Kadang-kadang hanya oleh karena masalah orang mau bunuh diri. Hanya karena masalah orang mau menyembah alat lain. Oleh karena masalah orang menjadi lupa diri. Hanya karena masalah. Tapi bagaimana caranya? Apakah kita harus lari dari masalah itu? Enggak. Tapi mari sama-sama hadapi masalah itu. Hadapi bersama dengan Tuhan. Kau tidak akan pernah bisa lari dari masalah. Dan apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak bisa lari dari masalah? Mari hadapi masalahnya, tapi datang dulu terlebih dahulu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Selidiki. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan akan menyelidiki setiap hati kita. Kita memiliki setiap hati yang hancur. Kita memiliki haus akan hadir. Tapi mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan menyelidiki hati kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah. Haleluya. Lihat hati
mari kita kembali menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa kita harus mengambil keputusan yang benar, mencari Tuhan, rendah hati dan selalu rindu berada di bait Allah. Itu adalah kunci supaya kita mendapat pertolongan daripada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan atas setiap masalah kita. Perhatikan bahwa ketika engkau angkat tangan menandakan menyerah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan akan masalahmu. Tapi ketika engkau turun tangan atas masalahmu, Tuhan akan angkat tangan, berarti Tuhan yang menyerah atas hidupmu. Maka belajar untuk menyerah kepada Tuhan, belajarlah untuk menyerahkan permasalahanmu kepada Tuhan, supaya Tuhan turun tangan atas hidupmu dan masalahmu. Haleluya. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, karena Maha tahu dan mengadillah. Syukur kepada Tuhan. Ajar kami untuk semakin taat beribadah kepada Tuhan, menyatakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu rindu mencari Tuhan, ajar kami untuk rendah hati, dan ajar kami untuk selalu taat beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi hidup yang diperbaharui bagi kami. Firman-Mu Tuhan boleh selalu senantiasa menjadi terang bagi kami dan menjadi pelita bagi langkah kaki kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami akan lanjutkan acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah membawakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini memang sungguh sangat luar biasa. Benar, kita harus merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Jangan kita menyombongkan diri kita kepada Tuhan. Benar itu. Kadang-kadang saudara-saudara kita juga pernah saya ajak ibadah. Apa katanya? Oh, lebih nanong situ aja kok katanya. Tak karo binotoi katanya. Nah, itulah kadang-kadang jawaban yang nggak bisa saya bahas dalam hidup saya. Tapi kalau saya katakan jangan sempat Tuhan marah kepada kita, bukan ditempelin kita, hanya dihembuskan saja lewat jaringan kita bisa tumbang. Jadi jangan sampai Tuhan murka kepada kita. Mari kita bertobat. Bertobat kita pelan-pelan. Makanya kadang-kadang kalau saya pergi melawat tempat orang meninggal, maaf ya, bagaimana hidupnya ini besok kalau sudah meninggal? Apakah ini diterima Tuhan atau tidak? Begitu juga saya besok kalau sudah mati, saya bagaimana? Diterima Tuhan. Jadi sementara kita masih hidup di dalam hidup ini, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan kita ketawa kepada Tuhan, jangan kita sombong kepada Tuhan. Betul, saya sendiri dulu pernah divonis kanker, dan dokter bilang nggak panjang umurmu katanya. Tapi Tuhan kasih saat ini, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Jadi saudara yang terkasih, mari kita
datang kepada Tuhan, jangan menyombongkan diri. Itulah yang saya kutip dari firman hari ini, sangat luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, kita akan mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Jadi sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa punya anak seperti Engkau. Amin. Mari kita angkat pujian ini sungguh-sungguh dan kita memberi yang terbaik buat Tuhan.